Karena 51 baru pembukaan masalah cerita pemimpin, baru pembukaan saja, hanya membuka cerita masalah itu, belum lagi hal-hal yang akan terjadi. Ada juga bahasa yang dikatakan ini memang ayat ini benar, tapi ini hanya yang dimaksud zaman Nabi Muhammad, dan ayat ini kasus untuk zaman Nabi Muhammad. Ketahuilah, ini menjadi tambahan ilmu buat anda semua, kaidah di dalam ilmu tafsir. Ada sebuah kaidah dalam ilmu tafsir, al-lafzul, ayat yang lafaz khusus maksudnya dialihkan kepada hukum yang umum, tidak bisa menjadikan hukum khusus kecuali kalau ada kaitan. Wal lafzul khas yuqsadu bihi al-umum illam yakun hunaka qaid. Semua ayat Al-Quran walaupun bahasanya khusus, tapi hukumnya berlaku untuk umum, kecuali ada sebuah ikatan ayat atau hadis yang menerangkan ini berlaku hanya untuk ini, tidak boleh untuk yang lain. Ini secara umum. Jadi apapun cerita dalam Al-Quran memang berlaku untuk kita sampai hari kiamat. Kalau semua Al-Quran hanya untuk masa Nabi Muhammad, terus buat kita apa? Ini buat kita kenapa ada Al-Quran di tengah kita? Makanya banyak yang mentafsirkan ayat Al-Maidah surah 51, betul Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita memilih orang pemimpin Yahudi dan Nasrani, tapi itulah untuk peristiwa khusus yang terjadi di kota Madinah ketika perang Tabuk, dan yang terjadi antara Yahudi dan Nasrani yang mereka melanggar dan menghina dan mengingkari perjanjian antara mereka sama Rasulullah SAW. Dan kembali lagi, di dalam ilmu tafsir ada sebuah kaidah, semua ayat yang membawa cerita khusus hukumnya umum berlaku untuk umat Islam sampai hari kiamat. Faham? Ada juga masalah Islam pemaaf, dan Nabi Muhammad pemaaf, dan orang itu sudah minta maaf. Islam menajarkan kita memberi maaf enggak? Ikhlas memaafin orang enggak? Sekarang saya menjelaskan. Betul, Islam adalah agama pemaaf, dan kita juga belajar dari sifat akhlak Nabi Muhammad memberi maaf. Tapi ketika kita memaafkan, belum tentu terlepas dari hukum. Pemaaf jalan dan hukum tetap jalan. Itu dipisahkan. Kalau setiap orang mohon maaf, minta maaf, dan kemudian kita tidak menjalani hukum atasnya, tidak ada yang dipenjara. Tidak ada yang dipenjara. Gimana kalau saya besok, kenapa besok, malam ini saya curi dari rumah anda semua, habis ditangkap, oh Pak, mohon anak Syekh Ali kan, saya minta maaf. Maafin enggak? Hah? Bu, maafin enggak? Ikhlas. Bingung mau maafin. Kalau bapak ibu memaafkan karena saya mencuri, tapi kalau tidak dihukum, enak enggak kita? Enak. Setiap kita berlaku salah tinggal hanya minta maaf, itu aja. Orang maling, orang membunuh orang, orang mencuri, narkoba, berbuat macam-macam, tinggal minta maaf. Yang berlaku meminta maaf tanpa dihukum, itu dosa kita sama Allah. Kalau ada dosa sembunyi-sembunyi kita lakukan, kemudian kita memohon maaf sama Allah,
dan tidak terlaksana hukum, itu urusan kita sama Allah. Makanya di dalam Islam tidak membenarkan ketika kita terlanjur berlaku dosa, jangan cerita ke orang lain. Apapun terjadi, jangan cerita ke orang lain, atau ke guru kita, atau ke kiai kita. Ustaz, anak kemarin dosa. Ente dosa apa ya? Jangan cerita, tak boleh. Tidak berhak siapapun mengetahui cerita dosa yang kita lakukan saat kita sendirian, atau diamkan diri, atau berlaku saat kita sembunyi. Tak boleh. Termasuk, mohon maaf, istri. Seorang wanita yang masa lalu punya banyak persoalan, ketika dia nikah, dia ungkapkan semua persoalannya sama suaminya. Ana dulu ini itu. Antum ikhlasin enggak? Enak-enak aja orang-orang. Jangan. Termasuk suami tak boleh mencerita masa jahiliyahnya dulu sama istrinya. Ana dulu suka banyak ini gaulan sama wanita. Cuma ana sekarang wallahi taubat. Ya taubat urusan sama Allah, jangan urusan sama manusia. Itu tidak dibenarkan oleh Islam. Bahkan ancamannya, orang yang suka menceritakan dosanya atau dia bergaya-gaya menceritakan dosanya ke orang lain, ancamannya tidak diampuni Allah. Hati-hati. Kecuali kita ingin menceritakan kepada seorang supaya mendapatkan arahan, pemimpin di solusi jalan keluar. Dan selalu saya memilih bahasa begini, lebih baik tak usah sebutin diri kita, tapi kita bisa sebutkan, maaf Ustaz, ada teman saya yang pernah laku seperti ini. Dia bingung gimana caranya menghadapi suaminya, apakah dia boleh cerita enggak sama suaminya, padahal yang selakunya dia sendiri, bukan teman. Itu bahasa politik. Politik boleh seperti ini, politik boleh. Karena katanya kalau mau sukses di dunia usaha harus jujur. Kalau mau sukses di dunia politik harus bohong, baru sukses. Kalau jujur politik tak bisa jalan. Ini zaman sekarang, nauzubillah min zalik. Jadi saya sekarang menambahkan sebelum kita masuk ke ayat, cerita terjadi di zaman Rasul, supaya Bapak Ibu fahami posisi ketika kita maafkan orang belum tentu terlepas dari hukum. Fitnah yang sangat besar terjadi di zaman Rasulullah SAW. Beredar fitnah istri Rasul Siti Aisyah selingkuh. Aduh, bisa enggak rasakan macam ini? Istri siapa? Rasulullah, sebaik-baik manusia, yang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk nikahi Siti Khadijah, Siti Aisyah. Allah mewahyukan, Allah perintahkan. Masa Allah perintahkan sama seorang yang tidak suci? Makanya terjadi fitnah ini. Saya tidak mau menceritakan sedetail cerita, tapi saya memberi kesimpulan. Karena cerita ini terjadi sesudah pulangnya Rasul dari perang Tabuk. Ketika Siti Aisyah itu ikut mendampingi Rasulullah SAW. Perjalanan Madinah ke Tabuk lebih dari 800 km. Cukup jauh. Dekat sebelah utara di sana. Siti Aisyah di saat itu naik unta. Ada kata unta di sana khusus bagi wanita. Dia dibuatkan satu bentuk atau satu tempat istirahat di atas unta. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan Al-Haudaj. Namanya Al-Haudaj. Apa itu Al-Haudaj? Seperti kaimah kecil diletakkan di atas unta.
ditempati khusus untuk wanita, tertutup supaya wanita ketika dia beristirahat di atas unta tidak terlihat auratnya, tidak terlihat kakinya, biar dia bisa nyaman di tempat tertutup. Berarti orang yang di luar dia tidak bisa nampak apakah Siti Aisyah di dalam atau di luar. Makanya ketika Rasulullah SAW berhenti beristirahat di tengah perjalanan, Siti Aisyah minta izin untuk buang hajat. Ketika Siti Aisyah buang hajat, kehilangan hadiah besar, hadiah istimewa yang diberi Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah, sebuah apa namanya kalau kalung ya, tapi dari mutiara yang dihadiahkan Rasulullah SAW. Ketika dia Siti Aisyah membuang hajat di sana, mendapatkan kehilangan kalungnya, dia sempat sibuk mencarinya sampai rombongan Rasulullah SAW bergerak kembali jalan menuju Madinah tanpa memeriksa kembali apakah Siti Aisyah sudah kembali ke naik unta belum. Ketinggalan Siti Aisyah, dan memang di situ ada ujian untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah begitu pulang melihat pasukan dan rombongan Rasulullah SAW sudah jalan, dia sendiri di padang pasir. Di saat yang sama, kebiasaan Rasulullah SAW kalau lagi berjalanan perang atau keluar kota, ada satu orang yang khusus namanya kawal belakang, khusus menjaga belakang. Jadi dia paling ujung belakang sekali. Ketika mungkin ada sesuatu yang tertinggal, ada barang berharga tertinggal, atau ada orang yang tersesat di jalan, dia yang nanti urusinnya. Begitu dia sudah melalui jalan melihat Siti Aisyah, saking malunya beliau melihat Siti Aisyah, dia tidak berani berjakap-jakap dengan Siti Aisyah sambil dia menunduk kepala. Sambil beliau berkata, "Malaki ya Aisyah, malaki ya ummi." Dia sebutkan ummi karena memang istri Rasulullah SAW adalah ibu kaum mukminin semua. Kata beliau, saya ditinggal. Makanya dibantu oleh penjaga ini, dibawa naik unta, kemudian berjalan. Dalam kesempatan ini dimanfaatkan oleh seorang munafik namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Apa arti munafik? Di depan Islam, tapi di hati dia kufur. Dia tidak cinta Rasulullah SAW. Tapi kenapa Rasulullah SAW tidak membunuhnya? Kalau memang dia sudah nyata bisa dikatakan kafir, kenapa Rasul tidak membunuhnya? Karena yang nampak di depan mata orang dia Islam. Kalau Rasul membunuhnya, nanti di bawah fitnah Rasul suka membunuh sahabatnya. Walaupun Allah sudah wahyukan kepada Rasul nama-nama orang munafik, siapa saja yang ada di kota Madinah masa itu. Di antaranya ketua umumnya itu, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Subhanallah, sebaliknya anaknya, nama anaknya siapa? Abdullah ibnu Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Berkali-kali si Abdullah ini membawa fitnah. Anaknya minta, ya Rasulullah, izinkan saya membunuh ayahku. Sebaliknya subhanallah, cinta mati Rasul, ini benci mati Rasul. Bapa sama anak, subhanallah beda. Makanya kalau bapa ibu ingin tahu lebih dalam cerita antara anak sama ayah, orang anak cinta Rasul, cinta mati, sama ayah yang sudah dijanjikan oleh Allah akan masuk neraka sebawah-bawahnya, Abdullah bin Ubay itu, silahkan baca surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun cuma 11 ayat, tapi subhanallah di situ banyak tergambar bagaimana keadaan orang munafik yang sangat membenci Rasulullah SAW dan juga menghina para sahabat. Ketika Allah wahyukan nama-nama orang munafik di kota Madinah di masa itu, Rasul kan tidak bisa nulis. Rasul tidak bisa nulis. Ada beberapa sahabat yang tugas mereka memang untuk tulis. Di antaranya Zaid ibnu Harithah.
Dia khusus tugasnya buat tulisan wahyu, ayat Quran, perintah-perintah. Di antara wahyu yang tidak dimasukin, karena ini tidak dibenarkan untuk masukkan dalam Al-Quran, disitulah dibawakan nama-nama orang munafik siapa saja. Ketika Zaid radhiyallahu an menuliskan nama, ada satu riwayat Hudzaifah radhiyallahu an yang menuliskan nama-nama, ada seorang sahabat sudah tahu berita nama-nama orang munafik ditulis oleh Hudzaifah. Namanya Umar ibnul Khattab. Datang Umar bin Khattab kepada Hudzaifah. Assalamualaikum Hudzaifah. Waalaikumsalam. Boleh enggak saya minta tolong? Boleh. Tolong kasih tahu dong, apakah nama saya ada di situ enggak? Ini siapa yang bertanya? Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab takut namanya ada di antara orang munafik. Allahu Akbar. Kalau Umar ibnul Khattab seperti itu, kira-kira kita gimana? Sambil berkali-kali datangin ke Hudzaifah. Hudzaifah sebagai amin sir, kepercayaan Rasul, menjaga rahasia. Ini menjadi sebuah rahasia, tidak boleh disampaikan. 3 hari berturut-turut dikejar sama Umar Khattab. Tolong, aku tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa nikmati, tidak bisa nyaman. Apakah nama aku ada di situ enggak? Hudzaifah malah menangis. Kata beliau, kalau namamu ada di situ, pasti aku duluan.